Satu unit minibus tersangkut di kolong usai menghantam truk di ruas tol dalam kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas langsung mengevakuasi sopir minibus yang terjepit di kabin mobil. Setelah minibus dikeluarkan dari kolong truk, petugas harus memotong bagian bodi minibus sebagai upaya evakuasi pengemudi. Usai dikeluarkan, petugas medik segera memberikan alat bantuan pernafasan dan membawanya ke rumah sakit. Menurut supir truk, kecelakaan terjadi saat ia melintas dari arah Cikampek menuju Tangerang. Tiba-tiba dari arah belakang minibus menyeruduk hingga tersangkut. Diduga sang sopir mengantuk saat mengemudi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pertikaian terjadi antara pengemudi taksi online dengan taksi konvensional di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Bahkan pengemudi taksi online yang emosi sempat melakukan aksi perusakan. Emosi pelaku memuncak setelah supir taksi online menolak turun dari kendaraannya. Akibatnya pelaku memukul kaca sebelah kanan mobil dan merusak kaca spion kanan serta mematahkan wiper kaca. Usai viral, polisi mengamankan pelaku dan melakukan mediasi hingga pelaku dan korban sepakat berdamai. Pelaku siap ganti rugi terhadap kerusakan mobil milik korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Insiden bendera merah putih yang berkibar terbalik terjadi selama beberapa jam di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Ngawi, Jawa Timur. Insiden ini pun viral hingga beberapa wartawan mengecek ke lokasi dan terlihat bendera masih berkibar terbalik. Usai dikonfirmasi, petugas segera ke bagian depan kantor dan menurunkan bendera lalu memperbaikinya. Menurut warga sekitar, insiden sudah berlangsung sejak pagi namun tidak ada yang mengetahuinya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Ahli pengobatan alternatif di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nyaris dihajar massa lantaran dituduh melakukan tindak pencabulan terhadap sejumlah pasiennya. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi kejadian sempat kesulitan melakukan evakuasi di tengah kemarahan warga. MR, pria ahli pengobatan alternatif, dikeroyok warga Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga geram lantaran pria parubaya ini diduga mencabuli pasien wanitanya. Polisi yang datang ke lokasi pun kewalahan mengevakuasi pelaku. Sejumlah warga bahkan melempari mobil polisi dengan botol air minum. Polisi akhirnya bisa membawa pelaku ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian awal pelecehan seperti ini, awalnya sih kita pertama si korban itu berobat ke tempat seorang kiai katakanlah di sini ya. Cuma lama-kelamaan kok timbulnya nggak benar, semua diraba-raba sampai semuanya si korban itu ngaku nangis-nangis sampai hal-hal yang nggak diinginkan. Menurut keterangan warga, sedikitnya ada 10 pasien yang menjadi korban pelecehan seksual pelaku MR. Kasus dugaan pelecehan seksual ini di dalam penanganan aparat Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Sepasang sejoli di Tangerang, Selatan, Banten terekam kamera CCTV saat berbuat mesum di sebuah musola. Sementara seorang mahasiswa sekaligus marbot atau pengurus masjid di Kota Padang, Sumatera Barat tertangkap basah menyembunyikan kekasihnya dan berbuat mesum di kamar masjid. Kamera CCTV merekam sepasang muda-mudi melakukan tindakan asusila di sebuah musola di Komplek Perhubungan Udara Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Keduanya berpura-pura sholat sebelum akhirnya berbuat mesum saat situasi lingkungan tengah sepi. Pengurus musola sempat memergoki aksi kedua sejoli itu dan menahan mereka. Namun keduanya berhasil kabur menggunakan kendaraannya.
pergi dulu supaya bisa berbicara dengan DKM-nya. Tapi nggak lama kemudian mereka langsung kabur pakai motor yang diparkir di samping, dan udah gitu hilang. Setelah itu baru saya lihat rekaman CCTV-nya dan ternyata betul apa yang dinyatakan oleh DKM tersebut, betul dalam arti kata sesuai urutannya mereka masuk melakukan tindakan asusila. Berbekal rekaman pengawas, warga pun memperketat penjagaan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Video sidang pasangan mahasiswa salah satu kampus di Kota Padang, Sumatera Barat ini viral sejak 9 Desember lalu. Si pria, TK, tertangkap basah menyembunyikan si wanita, IA, di bawah kasur kamar masjid yang ia jaga di kawasan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat disidang, pelaku yang biasa menjadi imam salat ini pun mengakui telah 3 kali berbuat asusila di masjid dengan si wanita yang ia akui sebagai kekasih. Selain permintaan maaf, hasil sidang juga memberikan sanksi pada pasangan mahasiswa ini. Keduanya diwajibkan membayar denda 20 sak semen karena telah mencoreng nama baik daerah setempat. Sementara pihak kampus masih belum menentukan sanksi bagi kedua mahasiswanya itu. Pemirsa, 2 wanita pengendara sepeda motor ditendang jambret sadis hingga jatuh ke selokan di Ponorogo, Jawa Timur. Saat korban dan motornya terjatuh, telepon seluler milik korban dirampas oleh pelaku. VD, warga Pulung Ponorogo ini harus dirawat di puskesmas usai jadi korban jambret disertai penganiayaan di Ponorogo, Jawa Timur. VD dan rekannya A terluka akibat terjatuh ke parit. Awalnya, VD berboncengan sepeda motor dengan rekannya A. Di lokasi persawahan di Desa Munggung, Kecamatan Pulung, sepeda motor korban dibuntuti oleh pengendara lain yang tidak dikenal. Saat situasi sepi, sepeda motor korban ditendang pelaku hingga ia dan rekannya terjatuh ke parit. Pelaku kemudian merampas telepon genggam korban lalu kabur. Akibat kejadian ini, kedua korban terluka sementara sepeda motornya rusak. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Ditendang, kemudian dia terjatuh dan terperosok ke parit yang ada di lokasi tersebut. Setelah dia terjatuh, pelaku ini mengambil HP milik korban yang pada saat tersebut ditaruh di jaketnya. Kasus ini kini ditangani Polsek Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pelaku pembuangan limbah berbahaya digerebek warga saat melakukan aksinya di aliran Sungai Boyolali, Jawa Tengah. Polisi pun langsung mengamankan para pelaku bersama barang bukti. Limbah berbahaya dibuang neng kali. Dibuang 2 titik ini, Mas. Mungkin kasus pisan gue. Puluhan warga menggerebek dan mengamankan sopir dan kenek pick-up yang sengaja membuang limbah berbahaya di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Sebelumnya, pelaku membawa 7 drum limbah berbahaya untuk dibuang ke sungai. Akibat emosi, kedua pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Namun beruntung, polisi segera tiba di lokasi. Polisi mengamankan 3 drum atau sekitar 600 liter limbah yang sudah kosong, sementara 4 drum lainnya belum sempat dibuang pelaku. Dari pengakuan kedua pelaku, mereka disuruh seseorang membuang limbah pabrik dengan upah Rp400.000. Warga kita itu tahu ada kendaraan bawa trim, ada netesnya di pinggir jalan. Setelah diikuti, itu membuang limbah di bawah jembatan PP1 kalau sini taunya PP1. Setelah ditegur malah pindah ke sini. Kita mintakan uji lab dan keterangan dari ahli lingkungan hidup terkait dengan perkara ini. Perkembangan nanti diinformasikan lebih lanjut. Aksi serupa pernah terjadi 2 tahun yang lalu hingga berdampak pada lahan pertanian. Limbah berwarna hitam pekat yang dibuang ke sungai hingga mengeluarkan aroma tidak sedap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan pick-up dan memeriksa limbah yang dibuang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.
Warga Jalan Kampung Sumur, Klender, Durensawit, Jakarta Timur dikagetkan penangkapan seorang pria parubaya. Warga pun berkumpul di depan kantor RW karena penasaran dengan sosok pelaku pencurian itu. Dari tangan pelaku, pengurus RW dan warga mengamankan barang bukti telepon genggam dan kartu identitas. Sebelumnya, aksi pencurian terjadi di sebuah warteg. Pelaku mengambil telepon genggam milik korban yang sedang sibuk menyiapkan makanan yang dipesannya. Teriakan korban akhirnya mengundang perhatian warga yang langsung menangkap pelaku. Ada yang juga tadi itu pernah lagi makan, orang juga curiga dia kok udah bungkus nasi kok mau beli jus gitu. Jadi modusnya beli makanan. Iya, beli makan. Ibu dagang apa? Warteg. Oh, Iya. dia pelaku sendiri apa berdua, Bu? Hah? Pelaku sendiri apa berdua? Sendirian dia datangnya. Dia asal mana, warga mana tahu? Nggak tahu saya. Pelaku kemudian diamankan polisi ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana calon presiden 2024 berlangsung seru dengan adu gagasan dan sanggahan serta diwarnai aksi yang mengundang tawa. Para capres sempat saling sindir namun tetap mencoba menjawab pertanyaan dengan lugas dan santai. Debat perdana calon presiden 2024 mengambil 6 subtema: pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga. Debat yang diperuntukkan khusus bagi calon presiden ini diawali dengan penyampaian visi dan misi ketiga capres. Berikutnya masing-masing capres mendapat pertanyaan dari 11 panelis yang jawabannya bisa ditanggapi 2 capres lain. Debat berlangsung seru dan sempat diwarnai aksi lucu yang mengundang tawa saat capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat sesi debat. Di sisi lain, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat saling sindir terkait pembenahan tata kelola parpol dan permasalahan demokrasi yang dinilai Anies banyak hambatan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab konsisten permasalahan hukum dan penanganan korupsi hingga ke akar-akarnya. Ganjar bertekad menyelesaikan undang-undang perampasan aset dan akan menyeret koruptor ke Nusa Kambangan agar jera. Ganjar menambahkan dengan demokrasi dan penegakan hukum tercipta iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan akhirnya ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak-anak jalanan ini kocar-kacir berlarian ketika dirazia polisi di pertigaan Tangkel, Kecamatan Buneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Mereka akhirnya pasrah saat digiring polisi dan dinaikkan ke atas truk kosong untuk dikirim kembali ke Surabaya. Polisi merazia anak jalanan di Jalan Akses Suramadu ini karena banyak pengguna jalan yang mengeluhkan aksi berbahaya mereka. Polisi kerap kucing-kucingan dengan anak-anak jalanan ini karena mereka selalu bersembunyi dalam bak truk agar tidak ketahuan. Jumlah mereka pun terus bertambah sejak 2 bulan terakhir. Tiap hari kita melakukan razia truk-truk yang diduga mengangkut anak-anak itu dari wilayah Surabaya. Bahkan kalau kita lakukan razia kayak gini, itu sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Bahkan kemarin sembunyi di salah satu sekolah dasar. Anak-anak jalanan ini biasanya datang dari arah Surabaya dengan menaiki setelah menghadang truk secara berombongan dalam banyak kelompok. Tujuannya selain mengamen di jalanan juga untuk mandi di aliran sungai Tonjung yang dikenal air bersih. Tujuannya selain mengamen di jalanan juga untuk mandi di aliran sungai Tonjung yang dikenal berair bersih. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kawanan perampok menembakkan senjata api saat beraksi di gudang ekspedisi di Banyumas, Jawa Tengah. Para pelaku yang berjumlah 3 orang sempat menyekap karyawan perusahaan yang berada di dalam gudang. Polisi melakukan olah TKP kasus perampokan bersenjata api di gudang ekspedisi di pinggir Jalan Raya Patik Raja, Banyumas. Hasilnya, polisi menemukan selongsong peluru yang sempat ditembakkan pelaku untuk menakut-nakuti korban.
Kawanan pelaku diduga berjumlah 3 orang membobol truk pengangkut paket dan membawa kabur barang senilai 300 juta rupiah. Sementara karyawan ekspedisi yang berada di dalam gudang dikunci dari luar. Istri saya, terus saya buka kunci gudang mah dikunci dari dalam. Begitu saya buka, saya dorong pintunya nggak bisa dibuka. Ada apa ini? Tapi karena saya udah panik, saya dobrak aja. Ternyata diikat sama pelapor. Dari hasil keterangan saksi, memang ada bunyi letusan 1 kali tembakan dari pelaku. Kemudian kami akan melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan ini segera. Polisi masih mendalami kasus ini dan melakukan pengejaran bagi para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sebuah minimarket dibobol maling hingga menderita kerugian puluhan juta rupiah di Mojokerto, Jawa Timur. Selain menggasak uang tunai di berangkas, pelaku juga menggondol puluhan bungkus rokok senilai 40 juta rupiah. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan karyawan minimarket usai aksi pencurian di Desa Sembertanggul, Kecamatan Mojokerto. Diduga pelaku pencurian dilakukan lebih dari 2 orang dan masuk minimarket dengan menjebol tembok belakang. Para pelaku menggasak uang dalam berangkas senilai 25 juta rupiah serta menggondol puluhan bungkus rokok dengan total kerugian 40 juta rupiah. Guna menghilangkan jejak, pelaku sempat mengambil DVR CCTV dalam gudang belakang. Tokonya kebobolan gitu dong. Udah. Tapi nggak ngomong yang hilang itu apa gitu? Nggak ada. Nggak ngomong. Nggak ada. Kalau lewat mana katanya malingnya? Nggak ada. Cuman habis kebobolan doang. Udah. Habis kebobolan gitu aja. Iya. Ada berapa karyawan coba di dalam, Pak? Karyawan semuanya ada 5. Ada 5. Itu kebobolannya kapan? Kemarin malam. Hari apa kemarin? Kemarin malam itu. Senin. Jadi kurang tahu juga. Tapi ya, posisinya tutup, Pak. Posisi tutup, Mas. Orang jam 11 sudah tutup. Kasus pembobol di minimarket yang merugikan hingga puluhan juta rupiah ini kini dalam penanganan Satuan Reskrim Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. WNA asal Belanda keturunan Turki dideportasi imigrasi Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya sempat viral video WNA tersebut berjualan makanan siap saji khas Turki. Mustafa Arif, seorang warga negara Belanda keturunan Turki, ditangkap pihak kantor imigrasi kelas 1A TPI Palembang, Sumatera Selatan. WNA tersebut ditangkap di sebuah toko makanan siap saji di kawasan Kecamatan Seberang, Ulu 2. Sebelumnya, video WNA ini berjualan kebab viral di media sosial. Namun ternyata ia menyalahi visa kunjungan untuk menetap dan bekerja di Indonesia. Yang bersangkutan ini melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan visanya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, sempat viral juga ada food truck yang bersangkutan melakukan kegiatan berjualan kebab Turki. Jadi yang bersangkutan ini warga negara Belanda tapi keturunan dari Turki. Kini selain dideportasi, WNA tersebut juga dilarang masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga salah paham, seorang kakek 70 tahun menyerang pegawai dan petugas keamanan Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat dengan senjata tajam dan batu. Sang kakek telah dilaporkan ke polisi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Percekcokan terjadi antara seorang pegawai Kejaksaan Negeri Purwakarta dengan seorang kakek. Kakek tersebut tiba-tiba mencoba menyerang sopir Kasipidum Kejari Purwakarta menggunakan badik yang dibawanya. Selain itu, sang kakek juga mencoba menyerang petugas keamanan Kejari yang merekam peristiwa itu. Karena membahayakan dan meresahkan, kakek ZI langsung dilaporkan kepada polisi. Pihak Kejari Purwakarta menyebut penyebab percekcokan karena ada ketersinggungan pelaku setelah ditegur salah seorang korban. Ada perkataan yang tidak menyenangkan kepada salah seorang driver di sini, ya, driver kami di sini, yaitu drivernya Kasipidum. Ada perkataan yang tidak menyenangkan tersebut, lalu
ditegurlah oleh driver kami. Nah, di sana dia merasa bahwa dia tidak senang dengan perkataan tersebut. Polisi telah menyita barang bukti senjata tajam badik yang digunakan pelaku saat menyerang korban. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, sang kakek belum dilakukan penahanan karena alasan sakit. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Kera liar ditangkap warga karena berkeliaran di permukiman penduduk kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas News Siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim BPBD Pemkab Pasuruan dibantu warga menjaring seekor kera ekor panjang di Jalan Raya Wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Bajangan, Kecamatan Godang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Kera ekor panjang itu kemudian dimasukkan dalam kandang untuk diamankan ke Mako BPBD Pemkab Pasuruan. Upaya penangkapan yang berlangsung di pinggir jalan raya ini sempat menarik perhatian warga. Sebelumnya, kera yang diduga peliharaan warga ini meresahkan warga karena sudah 1 tahun berkeliaran. Kera ini kerap masuk rumah dan mencuri makanan warga, juga lalu lalang menyeberang ruas jalan. Kera bisa tertangkap setelah tertabrak sepeda motor dan masuk ke gorong-gorong.